Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Memasuki minggu-minggu Advent, kita diajak merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 8-11. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak saudara, gembala domba pada zaman Yesus hidup dikategorikan sebagai orang dengan status sosial yang rendah, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi Allah memilih untuk menyatakan kemuliaannya justru kepada mereka yang sedang menggembalakan domba di padang. Kasih Allah tidak pernah memandang status orang. Semua orang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang terbuang, yang tidak terperhatikan, dan yang menderita adalah sasaran kasih Allah yang akan membawa sukacita abadi yang mengubah kehidupan manusia untuk selamanya. Menurut para ahli, malaikat Tuhan saat itu menyampaikan berita mengenai kelahiran Yesus di Migdal Eder atau Menara Eder. Lokasi itu tercatat dalam Kejadian 35 ayat 21. Nah, Migdal Eder ini adalah tempat para imam menyimpan domba-domba yang tidak bercacat celah yang akan dikorbankan sebagai korban penghapus dosa di Bait Allah. Domba-domba tersebut dibungkus apik oleh kain lampin agar tidak luka atau lecet. Nah, seperti biasa, korban penghapusan dosa merupakan ritual yang senantiasa mengingatkan bangsa Israel akan betapa sulitnya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tentu kita masih ingat, ada sekitar 613 peraturan di dalam hukum Taurat yang tidak boleh dilanggar. Melanggar satu berarti melanggar semua. Dan pada saat bangsa Israel tidak memenuhi tuntutan hukum tersebut, mereka dianggap berdosa. Apalagi, akibatnya mereka tidak dapat menikmati berkat Tuhan. Kesehatan, kesembuhan, umur panjang, kelimpahan, dan yang terpenting mereka tidak dapat diselamatkan. Itulah sebabnya mereka perlu mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah sebagai korban penghapus dosa. Kembali, saat malaikat menyatakan bahwa telah lahir juru selamat kepada para gembala, itu berarti telah tiba bagi mereka tidak perlu lagi mengorbankan domba sebagai korban penghapus dosa. Dan telah tiba hari di mana mereka mendapat jaminan pasti akan keselamatan. Bagi para gembala, kata juru selamat merujuk pada orang yang akan membebaskan mereka dari tuntutan hukum Taurat. Ya, salah satu tujuan Sang Mesias dalam dunia dan memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dengan kata lain, menggenapi hukum Taurat. Sehingga Anda dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Namun sejatinya, sesungguhnya kebahagiaan Natal bukan karena kemewahan perayaan ataupun tradisi semata. Tetapi persoalannya adalah saat ini bagaimana sikap hati kita setelah bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Setelah menerima kabar sukacita, para gembala pun berkata kepada seorang yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang sudah dikatakan." Akhirnya mereka tanpa menunda-nunda, mereka segera pergi ke Bethlehem. Bukan sekedar ingin tahu, tapi mereka memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Yesus. Mereka pergi bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kerelaan dan dipenuhi sukacita. Sukacita mereka bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari sorga. Dan inilah sukacita sejati bagi mereka. Mereka mengalami itu semua karena bertemu pribadi Sang Juru Selamat itu sendiri. Dan setelah bertemu dengan Yesus, gembala-gembala itu tidak tinggal diam. Sukacita itu yang mereka peroleh tidak mereka nikmati sendiri, tetapi mereka bagikan kepada orang lain. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan peristiwa itu mengingatkan para gembala sebuah kisah heroik pada saat Musa membebaskan bangsa Israel dari tuntutan Firaun dan membawanya ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Itulah sukacitanya para gembala menyambut Yesus dengan penuh harapan dan benar-benar dengan sukacita. Bapak saudara, kelahiran Yesus Kristus seharusnya menjadi sukacita yang besar yang tidak berkesudahan bagi umat saat ini. Mengapa demikian? Karena kelahirannya ke dalam dunia telah memberikan hidup yang kekal yang tidak dapat dijamin oleh keyakinan apapun. Hidup yang kekal inilah anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Seperti yang Tuhan firmankan,
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk tetap bersuka cita. Sekalipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, masih ada pandemik di sekeliling kita. Persoalan begitu banyak, namun kehadiran Yesus secara pribadi dalam hidup kita memenuhi hidupmu dan hidupku dengan sukacita sorga yang tidak bisa direbut oleh keadaan yang terjadi sekeliling kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bersukacita hari ini? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang telah memberikan sukacita bagi kami, seperti kepada para gembala pada waktu itu. Biarlah hari ini kami yang telah merasakan sukacita itu, mengalami anugerah-Mu itu, Tuhan mampukan kami untuk membagikan sukacita itu kepada dunia. Karena sukacita itu bukan milik kami sendiri, tetapi karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami yang terus berproses dalam proses pemulihan ini. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati presiden, gubernur, wali kota. Tuhan berkati para dokter, nakes yang terus berupaya memberikan yang terbaik bagi proses pemulihan dengan varian baru dari COVID-19 ini. Tuhanlah yang memberikan sukacita. Termasuk juga kepada warga bangsa Indonesia ini, untuk Tuhan yang tetap menyadarkan hati mereka untuk menjaga diri mereka dengan baik, dengan prokes yang ketat, dengan asupan gizi yang baik, dan biar dengan itu semua nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Jangan lupa tetap makan buah dan sayur dan berolahraga kecil-kecilan deh ya, boleh. Maranatha, Tuhan Yesus sumber sukacita memberkati kita semua. Amin.